Di balik kemegahan Dubai yang menampung 3,5 juta jiwa, tersembunyi kenyataan pahit bahwa hanya sekitar 400.000 orang yang menikmati kebebasan sejati. Malam ini, mari kita lihat apa yang terjadi di balik tirai emas itu. Saat para turis bersulang sampahnya di bar mewah dan selebgram sibuk merekam Burj Khalifa, 12 kilometer dari sana, 12 pria berdesakan di kamar semen yang sempit. 4 kipas rusak hanya meniupkan angin panas bersuhu 44 derajat ke wajah lelah mereka. Mereka menangis dalam senyap, terlalu malu untuk terdengar sesama rekan kerja. Keluarga mereka di kampung halaman telah menjual tanah dan menanggung utang besar demi mengirim mereka ke sini. Mengapa dunia seolah-olah sepakat untuk menutup mata terhadap ketimpangan yang mengerikan ini? Kenyataan pahit ini tidak akan pernah Anda temukan dalam brosur wisata manapun di dunia. Warga asli Uni Emirat Arab sesungguhnya hanya berjumlah 11% dari total populasi yang mendiami wilayah tersebut. Sisa 89% lainnya merupakan para imigran. Di dalam kelompok imigran yang sangat masif ini, terdapat dua dunia yang terpisah jurang sangat lebar. Mereka menghirup udara yang sama, namun tidak pernah benar-benar saling menyapa. Dunia pertama adalah para pekerja kerah putih barat, eksekutif teknologi, dan konsultan yang hidup nyaman di apartemen mewah berpintu kaca, lengkap dengan kolam renang atap. Mereka dilindungi hukum dengan posisi tawar yang kuat. Kelompok kerah putih ini memiliki kemewahan untuk bisa pergi kapan saja mereka mau. Sebaliknya, dunia kedua yang dihuni para buruh kasar sama sekali tidak tersentuh lensa kamera, brosur perjalanan, ataupun algoritma media sosial. Diperkirakan ada 3 juta pekerja migran dari India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Filipina, hingga Ethiopia yang menjadi fondasi tak terlihat dari semua kemajuan yang dipamerkan Dubai. Mereka adalah kuli bangunan, petugas kebersihan, kurir, dan asisten rumah tangga. Dunia menikmati hasilnya tanpa pernah peduli siapa nama mereka. Lebih dari 1 juta orang bekerja khusus di sektor konstruksi, memeras keringat menyusun beton demi beton, hingga menjulang tinggi menjadi gedung pencakar langit yang dipromosikan para agen properti mewah. Ironisnya, meski keberadaan para buruh ini sangat penting bagi nadi pembangunan Dubai, mereka justru diperlakukan seolah-olah barang sekali pakai yang mudah diganti. Untuk membongkar mengapa 3 juta orang bisa terjebak di dalam sistem tanpa jalan keluar ini, kita harus memahami satu istilah krusial, yaitu sistem kafala. Ini adalah regulasi sponsor yang mengendalikan setiap pekerja migran di negara-negara Teluk, sebuah mekanisme kontrol tenaga kerja paling kejam di era modern. Di bawah aturan ini, visa milik pekerja bukanlah hak milik mereka secara hukum, melainkan dikuasai penuh oleh sang majikan. Pindah pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari majikan adalah pelanggaran hukum, dan meninggalkan negara tersebut tanpa tanda tangan mereka merupakan hal mustahil. Kekejaman sistematis ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena ribuan perusahaan di penjuru negeri kerap menyita paspor para pekerja begitu mereka mendarat. Di atas kertas, hukum negara tersebut melarang keras praktik penyitaan paspor ini. Namun di lapangan, tindakan ilegal ini sudah menjadi rahasia umum yang rutin dilakukan. Para buruh mendarat di bandara dengan harapan tinggi, menyerahkan dokumen penting untuk proses administrasi, lalu tidak pernah melihat dokumen itu lagi. Saya berhasil mewawancarai seorang buruh asal Nepal yang meminta identitasnya dirahasiakan sepenuhnya. Dia bercerita bahwa sebelum berangkat, dia menandatangani kontrak kerja resmi sebagai sopir dengan gaji yang dijanjikan sebesar $400 per bulan. Begitu kakinya menginjak tanah Dubai, selembar kontrak baru yang sangat berbeda langsung disodorkan ke hadapannya dengan paksa. Gaji yang tertulis merosot drastis menjadi hanya $220 per bulan dengan jam kerja yang jauh lebih panjang. Pria malang ini tidak punya uang sepeser pun untuk membeli tiket pulang, sementara keluarganya di kampung halaman telah meminjam uang setara 2 tahun gaji penuhnya, hanya untuk membayar agen penyalur kerja ilegal.
Ini bukanlah sekedar nasib buruk biasa, melainkan sebuah jebakan sistematis yang terstruktur rapi. Agen penyalur biasanya mematok tarif antara 1.000 hingga 3.000 dolar untuk satu kali penempatan kerja, memaksa keluarga menjual ternak dan menggadaikan tempat tinggal mereka. Jika ada pekerja yang mencoba melawan atau melaporkan upah mereka yang tidak dibayar, pihak perusahaan akan langsung mengancam dengan satu kata sakti, deportasi. Tidak ada persidangan yang adil, tidak ada ganti rugi finansial, dan tidak ada catatan resmi bahwa mereka pernah bekerja di sana. Mereka hanya diberi tiket sekali jalan, dan nama mereka langsung dimasukkan ke dalam daftar hitam. Coba Anda renungkan secara mendalam, jika atasan Anda memiliki otoritas mutlak untuk mengusir Anda dari negara ini hanya karena Anda memprotes gaji yang dipotong, apakah Anda akan berani bersuara? Mari kita tinggalkan sejenak urusan regulasi rumit ini dan melihat apa yang terjadi di hari Selasa biasa. Saat alarm berbunyi pukul 4:30 pagi di kamar yang sesak. Kamar sempit itu sama sekali tidak memiliki fasilitas dapur yang layak. Menu sarapan mereka hanyalah sisa makanan termurah dari malam sebelumnya. Itu pun jika masih ada sisa yang bisa dimakan. Pukul 6 pagi, mereka sudah dimasukkan ke dalam bus untuk diantar ke lokasi proyek karena tepat jam 7 pagi, matahari gurun mulai membakar kulit mereka. Memasuki jam 10, hamparan beton di sekeliling mereka telah mencapai suhu ekstrim di atas 42 derajat Celcius tanpa ada satupun tempat berteduh. Data kematian akibat kondisi kerja ekstrim ini seharusnya menjadi berita utama dunia internasional sejak lama. Setiap tahunnya, ribuan pekerja migran asal Asia Selatan tewas di sana, dengan penyebab kematian yang dimanipulasi secara sepihak sebagai serangan jantung. Istilah kematian akibat suhu panas ekstrim hampir tidak pernah ditemukan dalam dokumen resmi pemerintah. Karena mengakui hal tersebut berarti mengakui eksploitasi kejam yang sedang berlangsung. Melalui investigasi mendalam, seorang buruh membocorkan peristiwa tragis yang menimpa rekannya di proyek Dubai South. Saat pria itu pingsan menjelang siang hari, pengawas proyek sengaja menolak memanggil ambulans darurat. Tubuh lemasnya malah dilempar ke bak belakang truk terbuka dan dibawa kembali ke kamp penampungan kumuh hingga akhirnya tewas keesokan harinya. Perusahaan memberikan ancaman tegas kepada seluruh saksi mata untuk tidak membocorkan kejadian tersebut ke publik. Satu kamar sempit harus dihuni oleh 8 hingga 16 pria dengan fasilitas kamar mandi bersama. Fasilitas untuk memasak makanan sendiri tidak disediakan di dalam kamp yang kotor ini. Akhirnya para buruh terpaksa melewatkan waktu makan atau pasrah ketika upah bulanan mereka yang hanya berkisar antara 200 hingga 500 dolar dipotong secara sepihak untuk biaya catering instan. Tragisnya, mereka adalah orang-orang yang membangun apartemen mewah seharga 2 hingga 10 juta dolar per unitnya. Gaji tahunan buruh yang memasang lantai marmer di geria tawang mewah itu bahkan tidak sebanding dengan biaya sewa unit tersebut selama 1 minggu saja. Kesenjangan ekstrim ini sengaja diciptakan untuk mengeruk keuntungan tanpa batas. Di sini, Anda dan saya harus bertanya, mengapa kekejaman berskala raksasa ini bisa tertutup rapat dari sorotan media internasional? Para jurnalis independen yang nekat menginvestigasi langsung kondisi buruh pekerja di lapangan akan langsung dideportasi atau bahkan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan mengancam keamanan nasional negara tersebut. Hukum setempat melarang keras para buruh membentuk serikat pekerja atau melakukan aksi protes dalam bentuk apapun. Bahkan, sekedar membuat grup obrolan pribadi di aplikasi WhatsApp untuk mendiskusikan pemotongan gaji bisa dianggap sebagai tindakan makar yang ilegal. Pekerja yang berani membagikan penderitaan mereka di media sosial akan dijerat undang-undang kejahatan siber yang kejam, disiksa di penjara terlebih dahulu sebelum akhirnya dideportasi secara paksa. Karena itulah mereka memilih bungkam dan menangis tanpa suara dalam kegelapan kamar. Pemerintah setempat sengaja merancang kampanye pencitraan publik yang luar biasa canggih
Untuk menutupi jerit tangis para buruh tersebut, mereka membiayai para pembuat konten populer dunia, memanjakan mereka di hotel bintang 5, dan memandu perjalanan mewah yang telah diatur sedemikian rupa demi menghasilkan konten media sosial yang ditonton 17 juta kali dalam sekejap. Sistem algoritma digital pun turut bersekongkol dengan hanya menyebarkan keindahan visual dan menenggelamkan semua fakta kelam yang bertentangan. Maskapai penerbangan global, jaringan hotel internasional, hingga butik mode mewah di mall raksasa memiliki kepentingan bisnis yang sama untuk menjaga narasi Dubai tetap sempurna, tanpa cacat, demi kelangsungan pundi-pundi uang mereka. Sebelum tim inspeksi resmi datang meninjau kamp penampungan, para buruh dikumpulkan dan dipaksa mematuhi instruksi manipulatif dari perusahaan. Mereka wajib memenuhi arahan untuk membersihkan seluruh area, memakai seragam rapi, dan harus menjawab bahwa mereka hidup bahagia jika ditanya. 3 buruh yang terlihat ragu-ragu saat pengarahan langsung dideportasi ke negara asal mereka dalam waktu 48 jam. Pemerintah setempat tidak hanya sukses membangun gedung mewah, tetapi juga ahli merekayasa opini publik secara totaliter. Namun, tembok kebohongan ini mulai retak seiring keberanian para buruh menyuarakan penderitaan mereka. Sekarang, muncul satu pertanyaan sinis dari publik. Jika begitu menderita, mengapa mereka tidak pergi saja? Sebagai jurnalis, saya sering mendengar pertanyaan naif dari orang-orang yang tidak pernah merasakan terjebak tanpa pilihan untuk pergi. Mari kita bongkar kenyataan tentang jeratan utang rekrutmen ini. Banyak pekerja migran tiba di Dubai dengan beban utang yang melebihi 2 tahun gaji mereka. Bahkan sebelum 1 dirham pun mereka hasilkan. Memilih pergi berarti utang tersebut langsung jatuh tempo. Itu artinya, rumah keluarga yang dijadikan jaminan di kampung halaman akan disita habis. Pulang berarti dicap sebagai kegagalan yang menghapus semua pengorbanan keluarga. Di komunitas asal mereka, aib sosial seperti ini tidak ada obatnya. Bahkan jika ada yang nekat pulang, paspor mereka ditahan di kantor bos yang tidak akan pernah bisa mereka masuki tanpa izin. Dari hasil penelusuran kami, kedutaan Filipina dan India di Dubai terus dibanjiri ratusan kasus pekerja darurat setiap bulannya. Tempat penampungan mereka selalu penuh sesak. Banyak pekerja rumah tangga perempuan melarikan diri ke sana. Mereka bekerja tanpa rekan, tanpa perlindungan, bahkan tanpa pintu kamar yang boleh dikunci dari dalam. Mereka terpaksa berjalan berjam-jam menyusuri kota asing tanpa uang dan dokumen resmi demi mencapai gerbang kedutaan. Tragedi ini bukanlah kasus langka, melainkan kenyataan massal yang terjadi setiap hari. Ironisnya, pemerintah Uni Emirat Arab terus memamerkan paket reformasi ketenaga kerjaan hanya demi mendapatkan liputan berita internasional yang tampak manis di mata dunia. Berbagai organisasi hak asasi manusia merespons dengan pernyataan yang sangat hati-hati, mencoba menyuntikkan optimisme yang semu. Namun di lapangan, investigasi kami membuktikan bahwa penegakan hukum dari reformasi tersebut hampir nihil. Para majikan yang melanggar aturan perlindungan upah hanya dikenakan denda yang sangat kecil. Sanksi finansial ini jauh lebih murah dibanding biaya kepatuhan yang sebenarnya, sehingga melanggar hukum tetap menjadi pilihan bisnis paling logis. Sistem ini tidak pernah berubah karena bagi para elit yang merancangnya, sistem ini tidak rusak. Ini justru berjalan sesuai rencana eksploitasi mereka. Para pekerja terjebak tanpa jalan untuk naik kelas, dan mereka juga tidak bisa pulang ke rumah yang telah mengorbankan segalanya demi keberangkatan mereka. Mereka seolah terperangkap dalam mimpi indah orang lain. Sebuah fatamorgana emas tanpa jalan keluar dan tanpa ada saksi yang mau melihat kepedihan mereka. Ini adalah sisi gelap yang disembunyikan oleh konten wisata, kerjasama merek mewah, dan iklan maskapai penerbangan. Mari kita buka suara secara jujur. Pekerja yang membersihkan kamar hotel Anda di Dubai, mengganti spray, mengisi ulang kulkas kecil, dan merapikan handuk, hampir pasti menerima upah bulanan yang lebih murah daripada harga menginap semalam di kamar tersebut.
Orang yang menuangkan beton fondasi Burj Khalifa bekerja di bawah terik 45 derajat Celcius, mengejar target mati-matian tanpa jaminan bahwa jika pingsan, mereka akan dibawa ke rumah sakit, bukan ke bak truk terbuka. Setiap ubin yang kita injak di Dubai Mall dipasang oleh pekerja kasar pada pukul 6 pagi, sebelum cuaca panas ekstrim membakar kulit mereka di luar ruangan. Investigasi ini bukan sekadar mengkritik kegagalan pemerintah asing dalam melindungi rakyatnya. Ini adalah gugatan terhadap sistem global yang melibatkan negara-negara barat yang berdagang secara bebas dengan Uni Emirat Arab. Ini tentang Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA yang menggelar pertandingan di Tanah Teluk, Komite Olimpiade yang menerima kucuran dana sponsor, hingga merek mewah yang berebut lapak di pusat perbelanjaan megah tersebut. Semua lingkaran kekuasaan ini bergerak dengan kesadaran penuh akan eksploitasi kejam yang terjadi di balik keindahan yang mereka pamerkan. Semua ketimbangan ini terus berjalan mulus tanpa hambatan, karena keuntungan finansial selalu sukses membungkam rasa bersalah. Seorang aktivis kemanusiaan yang bertahun-tahun mengumpulkan bukti kasus di negara Teluk, mengatakan sesuatu yang terus menghantui pikiran saya. Mereka hanya mengganti tirai jendela, tapi jeruji besinya tetap sama. Dubai tidak menyembunyikan orang-orang ini, melainkan dunia yang sengaja menutup mata. 3 juta manusia membangun kota ajaib ini, namun dunia membalasnya dengan melupakan nama mereka dan mengabaikan nasib mereka di bawah terik matahari. Meskipun beberapa organisasi pejuang kemanusiaan terus bertempur melawan sistem busuk ini dari luar, tantangannya luar biasa besar. Beberapa kedutaan berupaya membantu, dan para pekerja nekat mendokumentasikan penderitaan mereka dengan risiko besar. Keretakan sistem ini mulai muncul, namun pertanyaan krusialnya adalah, apa yang kita lakukan? Saat Anda melihat video promosi Dubai yang megah di media sosial, berhentilah sejenak. Tanyakan siapa yang membangun semua itu, dan siapa yang malam ini harus tidur berdesakan 12 orang demi keindahan konten 30 detik. Apakah ini mengubah cara kita membelanjakan uang kita? Ataukah kita memilih terus menggeser layar karena itu jauh lebih mudah? Membiarkan algoritma mengubur rasa bersalah kita di balik keindahan visual yang memanjakan mata.